Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-kitab hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi waffaqana li ta'atihi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan, kita junjung tinggi petuah nasihatnya, para ulama-ulama kita, para kiai kita, para tuan guru kita, para ustaz-ustaz kita, para imam, para khatib, para muadzin, para bilal, para qari, para guru ngaji, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, yang kita berharap Allah senantiasa memelihara beliau, dunia akhirat Allah bahagiakan. Abah Kiai Imam, semoga Allah panjangkan usia beliau sehat walafiat dalam kemudahan, senantiasa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, terkabul segala hajat dengan beliau, dijadikan seluruh putra putri beliau dan keturunannya min ahlul khair, salih wa salihah, ahlul ilm wal istiqamah bittaqwallah. Amin ya rabbal alamin. Serta para ustaz kita, para guru-guru kita semua, tokoh agama kita semua yang hadir bersama kita, yang saya tidak bisa sebutkan nama beliau disebabkan karena saya tidak hadir waktu beliau tasmiyah. Kalau saya hadir mungkin saya tahu, sebab karena ulun kada tahu, kada hadir, jadi kada tahu. Ulun minta maaf. Yang kada ulun sebut nama sampean, ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Sebab pian kada mengundang ulun waktu pian tasmiyah dulu, jadi ulun kada tahu. Tapi yakinlah pian, sedikit pun tidak mengurangi takdim hormat saya kepada sampean. Tadi kita juga mendengar Ustaz kita, Ustaz Abdul Aziz. Betul Ustaz? Ya, Masya Allah. Itu sepintas sampean kalau dari jauh itu mendengar seperti kayak suara kaset. Nyala. Masya Allah. Merinding belum mendengar sini dari itu bacaan. Masya Allah. Semoga Allah membahagiakan beliau dunia akhirat. Mudah-mudahan ada penerus hidup Ustaz lah. Mudah-mudahan ada penerusnya Pak Ustaz. Ya, karena kalau sudah meninggal orang yang kayak Yasin ini
penerus beliau ini belajar dia ya mengaji berlaku hari itu dulu, zaman dulu itu Bapak Ibu ramai kita dulu itu, tahu zaman biar itu bisa lebih ramai lagi. Zaman dulu ini kan masih arak hitungannya sekitar 25 tahun yang lalu, jalur belajar istilahnya kan itu ramai di masjid itu belajar mengaji qiraat bergantian ya gantian kita belajar satu-satu disuruh sama guru ya. Biar kita suara apa adanya tapi yang kita itu belajar kita dapat manfaat, kita belajar itu kita mendapatkan manfaat. Sudah bisakah tidakkah tetap kita mendapatkan manfaat. Jadi jangan sampai yang berprasangka kalau sampean hadir ke majelis ilmu kemudian tidak dapat ilmu sampai mengatakan sia-sia. Tidak sia-sia sampean. Siapa yang bilang? Masa mau disamakan duduk di tempat yang seperti ini mengaji di depan kiai belajar agama sama duduk di depan artis? Kan tidak sama. Masa mau disamakan? Kan tidak sama. Iya kan? Nah, jadi kita jangankan kita duduk di depan kiai sama duduk di depan siapa yang kurang membawa manfaat untuk kita. Minum kopi sama minum air putih aja beda rasanya kan? Nah, nggak sama. Sekalipun kita tidak mendapatkan ilmu, nggak paham, karena datang kita cuma tidur aja. Kita datang tidur, kita nggak belajar, kita tidak mendengarkan kiai berbicara, kita tidak memahami, tidak menjalani jalan pikir kita dengan ucapan yang diucapkan oleh lisan para kiai kita. Tapi duduknya kita saja sudah membawa manfaat. Apalagi kita paham, apalagi membawa oleh. Untung sampai semua pokoknya yang hadir. Jadi tidak ada ceritanya tidak manfaat itu tidak ada. Tidak ada ceritanya peringatan yang sia-sia, tidak ada. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj dibilang sia-sia, tidak ada. Kalau seandainya ada orang yang berpandangan kemudian setelah kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj lantas kita habis itu semakin ini kah semakin itu kah, itu mengenai hidayah dua hal yang berbeda. Hidayah wewenangnya Allah, tidak bisa kita satukan. Artinya kita datang ke sini, kita niat belajar, kita dapat ilmu, itu satu hal sendiri. Kemudian kita bisa menerapkan ilmu kita, satu hal sendiri. Kemudian kita bisa berada di mana, di masjid atau di mana, semakin giat takwa kepada Allah, hal yang sendiri, bahkan tiga hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Nah, makanya hati-hati. Kalau berbicara atas nama ilmu, hati-hati, tidak boleh sembarangan. Ya, kalau tidak punya dasar, jangan sembarang bicara. Jelas ya? Jangan sembarang berbicara. Nah, kalau tempat kami, Bapak Ibu, ya, kebetulan kami di kabupaten kami, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, kami dipercaya sebagai wakil ketua MUI dan kami menangani orang-orang yang seperti ini. Kami menangani kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman yang di luar syariat, pemahaman yang melenceng, akidah yang melenceng, itu wewenang kami. Ketika kami tanda tangan, kami memenuhi SOP dulu, pakai SOP, ya pakai aturan dulu, ditanya bagaimana. Artinya apa? Saya kira dimanapun tempat kita nggak boleh sembarang bicara. Ada aturannya, negara kita ngatur, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan coba-coba memecah belah umat. Jangan coba-coba mengadakan pemikiran-pemikiran yang sekira-kira membuat permusuhan satu dengan yang lainnya. Tak boleh, hati-hati. Apalagi membawa atas nama ilmu, ustadzkah, bawa atas nama kiai kan. Padahal berbicara bukan atas dasar ilmu, tapi karena atas dasar nafsunya, atas dasar keinginannya. Mungkin ingin dihormati kan, ingin nasihatnya didengarkan, akhirnya dasarnya itu nafsu, jatuhnya mengadakan pemikiran-pemikiran berfaliyatubillah menjalin. Hati-hati
Jangan sembarangan orang yang berbicara atas nama yang bukan dari Allah, atas nama dirinya, kemudian membawa orang dengan label nama Allah, dengan label nama Rasulullah. Tidak ada tempat yang paling pantas selain nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, nggak boleh sembarangan. Ya, jadi kalau mereka nggak tahu, jangan bicara. Ya, lebih baik diam. Kalau nggak tahu, jangan bicara. Contoh satu hal, misalnya nih ya, tentang mengaji Al-Quran. Ya, mengaji Al-Quran. Ya, memang betul. Artinya kita nggak boleh sembarangan baca, betul. Tapi kalau memang nggak bisa, kemudian kita bilang sama orang yang tidak bisa itu, yang sedang proses belajar kan, ya, orang ini kan proses belajar. Mungkin karena belajarnya terlambat, akhirnya bacaannya seadanya. Kita bilang, kamu kalau bacanya kayak gitu bukan malah dapat manfaat, malah dapat mudarat, malah dapat ini. Akhirnya menjadikan orang lain malah jauh dari Al-Quran. Secara tidak langsung orang yang tadinya mau dekat sama Al-Quran, gara-gara ucapan kita malah jauh dari Al-Quran. Ayo, bukannya malah mendekatkan orang kepada Allah, malah menjauhkan orang kepada Allah. Harusnya kita membimbing caranya yang benar seperti ini, Pak. Ayo, kita belajar sama-sama. Begitu, bukan memponis orang. Kamu membaca begitu salah, banyak dosanya. Baca begitu berdosa ini itu. Akhirnya orang takut baca Al-Quran. Gak berani, malah jauh dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendekatkan umat kepada Allah? Dan itu yang dilakukan Nabi kita, menjadi mu'allim sejati, pengajar sejati, yang menjadikan orang itu ketika mendengar nasihat dari beliau SAW semakin giat, semakin rajin, bukan malah takut, malah menjauh akhirnya. Begitu. Ya. Siapapun sampean minta maaf pun harus menyampaikan ini supaya tidak sembarangan. Kadang-kadang Pak, kita baru aja bisa bicara sedikit, punya pemahaman sedikit, kita baru tahu hadis 1-2 biji, kita sudah berani berbicara atas nama alim, atas nama ustaz. Sedangkan itu tidak benar. Sedangkan yang kita sampaikan itu tidak benar. Kalau dia terbilang menjadi hati-hati. Jangan, saya ingatkan sampai bukan saya ini orang yang paling pintar, tidak. Ya, kebetulan kami memahami aturan, kami pelajari itu aturannya, baik aturan di negara kita maupun aturan dalam agama kita. Ketahui bahwa cerita tentang Isra Mi'raj ini terdapat dalam Al-Quran. Dan Nabi kita SAW juga menceritakannya, serta banyak hal-hal yang istimewa dan ajaib yang tertuangkan dalam Al-Quran, yang mana semua itu tujuan daripada Allah berkala menceritakan peristiwa itu di dalam Al-Quran tentang keajaiban-keajaiban Allah yang mana saja, tidak lain adalah agar kita semakin takjub kepada Allah, agar kita percaya terhadap cerita itu. Demikian pula juga dengan aturan-aturan sebagai hamba. Kita ini semua adalah hambanya Allah. Tentu kita memerlukan pengetahuan tentang aturan bagaimana menjalani kehidupan sebagaimana hamba Allah. Tidak boleh kita hidup sebagai hamba Allah tapi seperti gaya hidup bukan hamba Allah, tidak boleh. Untuk itu kita membutuhkan aturan. Dan aturan itu semuanya terdapat dalam Al-Quran. Aturannya terdapat dalam Al-Quran, dan Nabi kita SAW juga mentafsirkan aturan-aturan
Yang jadi permasalahan, kita tahu bahwa kita hamba Allah, tapi tidak semua kita betul-betul mengikuti aturan, menerapkan aturan hidup sebagaimana hamba Allah. Kenapa demikian? Ada beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi kita tidak tahu aturannya bagaimana. Solusinya belajar, cari tahu. Tidak ada yang lain selain itu. Solusinya kalau tidak tahu, mencari tahu. Dengan apa? Dengan belajar, mendatangi ulama-ulama kita, mendatangi guru-guru ustaz kiai kita, belajar dengan mereka. Atau bisa jadi bukan karena tidak tahu, ya tahu, tapi masih melanggar. Berarti ini sebab karena berani. Kalau tahu masih melanggar, kemungkinan karena berani. Tahu kok masih melanggar, itu berarti berani kan? Ya, contoh, ya. Kita punya kolam ikan hilang, sudah kita tulisin dilarang mancing di sini. Sekalipun mungkin adanya yang lagi mentafsirkan itu mancing di tempat lain. Pas ditanyain kenapa masih mancing, yang dilarang di situ ya. Karena bertulisan dilarang mancing di sini kan gitu. Ya. Jadi menjauh dari sudut yang lain, yang dilarang di situ, di sini nggak ada. Lalu kemudian masih tetap dipancingin, padahal sudah jelas-jelas tidak boleh. Yang punya, ya, sampean yang punya kolam sudah melarang dengan tulisan dilarang mancing di sini. Lah kok masih ada orang yang mancing di situ? Itu sebab kenapa? Ya, kita nggak bicara kalau nggak tahu harusnya belajar atau cari tahu. Tapi yang kita bicarakan orang yang tahu. Dia tahu itu kolam bukan miliknya, tapi kolamnya orang lain, kolam kita. Dan dia juga bisa baca, tapi masih mancing di situ. Kenapa? Ya, menikahi seorang wanita, tahu-tahu sudah menikah, baru ada yang cerita, katanya itu adalah saudara susu kamu. Loh, bahaya. Saudara susu tak boleh dinikahi saudara susu. Saudara susu itu bagaimana? Saudara sepusuan kita, saudara susu kita adalah saudara kita yang sama-sama nyusu dengan satu ibu. Syaratnya nyusu sebanyak 5 kali dengan susuan yang lama, kenyang sampai kenyang. 5 kali sah jadi saudara susu. Ya, sampai ibu-ibu, ya maaf yang belum dikaruniai anak, sampai mau mengasuh anak orang, sampai mau ngangkat anak. Apa bahasa sekarang di sini? Adopsi. Mau mengadopsi anak orang, usahakan supaya memenuhi syarat, cari anak yang belum umurnya 2 tahun. Ya, kemudian sampai susui 5 kali dengan susuan, tiap susuan itu kenyang semuanya, sah jadi anak sampean, muhrim sampean itu. Ya, kemudian anak sampean yang susu juga sama sampean jadi saudara susunya. Ini kalau ada yang sampean angkat tadi itu perempuan, anak sampean sendiri laki-laki, dia tidak boleh menikah, haram menikah, nggak sah menikah. Jadi saudara susu. Bedanya apa saudara susu dengan saudara kandung? Kalau saudara kandung sebab karena sama-sama satu rahim, kalau saudara susu sama-sama satu susu, nggak ada bedanya. Ya. Kemudian siapa saja yang muhrim bagi si ibu, muhrim juga bagi si anak susu. Saudara kita, jangan taruh sini dong, pinggir-pinggir dikit itu biar enak kalau lewat. Enggak.
Sampai akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Sampai akan ditanya, kenapa dia yang lebih kamu sukai? Kenapa dia yang lebih kamu cintai? Kenapa dia yang selalu kamu usahakan? Bukan aku, kata Allah. Kamu hidup di bumiku, kamu makan rezekiku, kata Allah. Tidak sedikit pun kamu mikirkan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kamu injak di bumiku, kapan saja aku bisa usir kamu. Yang kamu hidup itu udara milikku, kapan saja aku bisa stop itu udara agar tidak masuk dalam perut kamu. Kamu berada dalam naunganku, kamu menikmati rezekiku, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau mengikuti jalan hidup yang sudah aku atur, yang sudah aku atur? Kenapa kamu tidak menerapkan aturan hidup yang sudah aku tentukan? Sedangkan aku yang mengatur semuanya, aku yang menciptakan kamu, kata Allah. Seperti itu nanti kurang lebih pertanyaan Allah kepada kita. Gak gampang-gampang, Bapak Ibu. Ya. Kita menghadiri peringatan Isra Mi'raj tidak lain karena kita memang betul-betul iman kepada Allah. Kita percaya peristiwa ini ada, dan kita mendengarkan hikmah-hikmah peringatan Isra Mi'raj ini, dan kita berharap supaya kita bubar dari tempat ini, kita mendapatkan keberkahan. Selain keberkahan dunia, keberkahan akhirat, yaitu bertambahnya iman kita, bertambahnya semangat kita untuk menjadi hamba yang lebih takwa kepada Allah. Bertambah semangat kita, keinginan belajar kita semakin bertambah, semakin giat, semakin memahami syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh disia-siakan syariat Nabi Muhammad. Beliau betul berjuang mati-matian memperjuangkan syariat ini. Jangan disia-siakan syariat beliau. Hikmah yang kedua, kalau tadi dua ini sudah cukup, ya cukup lah ya. Kalau belum cukup nanti bisa 3, bisa 4, ya tahu nanti dia aja. Hikmah yang kedua, bisa jadi orang itu tidak mengikuti atau menerapkan aturan Allah. Bisa jadi selain berani, selain tidak tahu, ya, berani, kemudian ilmu kepada kita, menyampaikan ilmu kepada kita. Ada tambahan dalam diri kita yang bukan makhluk, sifat Tuhan. Luar biasa. Kalau kita bicara ada juga kan sifat Tuhan yang lain apa sama yang itu, sama artinya apa mendengar. Sifat sama memang betul, sifat sama ini sifat samanya Tuhan. Tapi ketika sifat sama itu disandarkan di doa bersampaian, maka itu sifat sama sampean jadinya. Sekalipun sifat sama Tuhan, tapi didoakan disandarkan kepada sampean, maka semuanya serba terbatas karena sampean terbatas. Jika sama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha tidak terbatas, maka samanya Allah tidak terbatas. Beda. Samanya Allah sama samanya kita satu tapi beda. Bedanya apa? Sandarannya, idofahnya. Kalau samanya Allah, sandarannya Allah. Apa yang ada pada Allah semua tidak terbatas. Kalau kita saling, samanya saling benar, sama-sama samanya Tuhan, cuma sandarannya kepada saling terbatas. Yang di pasar sana saling nggak dengar udah. Betul. Tuhan nggak terbatas, di mana aja Tuhan dengar. Beda. Tapi ilmu tadi itu ilmunya Allah yang disadarkan kepada Allah, bukan disadarkan kepada Salim. Ilmu yang ada pada Salim bukan disadarkan kepada Salim, seperti kayak lihat dan dengarnya Salim. Karena lihat dan dengarnya Salim terbatas, sadarnya kepada Salim sekalipun adalah milik Allah, tapi ilmu tidak disadarkan kepada Salim. Nggak disadarkan, itu ilmunya Allah. Makanya duduk kita belajar